Pernahkah kau mencintai seseorang dengan tulus? Lalu kau tahu, ternyata dia menikahimu hanya untuk menang taruhan? Ini bukan hanya soal hati yang patah, tapi tentang harga diri seorang perempuan yang bangkit dan membuktikan bahwa cinta tak pernah bisa dibeli dengan uang. Tonton sampai akhir, karena kamu akan tahu siapa yang benar-benar kalah. Assalamualaikum sahabat kisah inspiratif semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana air mata dan keteguhan hati menjadi kekuatan utama. Sebelum kita lanjut, yuk subscribe dulu channel ini dan tulis di komentar dari kota mana kamu menonton hari ini. Semoga yang mengetik, amin, tahun ini dibukakan pintu rezeki yang tak terduga-duga. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namaku Naya. Aku lahir dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Ayah sudah lama meninggal saat aku masih duduk di bangku SMA. Sejak itu, ibuku menjadi tulang punggung keluarga, berjualan sayur di pasar untuk menghidupi aku dan adikku. Kami hidup pas-pasan, tapi ibu selalu mengajarkan satu hal. Harga diri perempuan tidak boleh dijual, sekalipun dunia menawarnya dengan emas. Kata-kata itu tertanam kuat dalam benakku. Hari-hariku diisi dengan membantu ibu di pasar dan sesekali mengambil kerja sampingan menjahit. Hidupku tenang meski sederhana, sampai suatu hari aku bertemu dengannya, Arvino. Pria itu datang ke lapak kami untuk membeli buah, tampan, rapi, dan punya aura yang jelas berbeda dari kebanyakan pembeli lainnya. Aku bahkan sempat mengira dia tersesat. Tapi sejak pertemuan pertama itu, dia mulai sering datang. Awalnya sekadar membeli, lalu mulai mengajak bicara, menawari tumpangan, hingga sesekali mengantar sarapan untukku dan ibu. Tentu saja aku curiga, tapi setiap kali aku menolak, dia tak pernah memaksa. Justru caranya yang tenang dan sopan membuatku perlahan luluh. Kisah kami bergulir cepat. Dalam hitungan bulan, Arvino datang ke rumah membawa keluarganya untuk melamarku. Ibu terkejut, aku lebih-lebih. Kami bukan siapa-siapa, sementara Arvino adalah anak dari pemilik grup perusahaan properti ternama di kota kami. Tapi dia meyakinkanku bahwa cinta tidak mengenal kasta. Aku, dengan bodohnya, percaya. Mungkin karena selama hidupku tak pernah ada pria yang melihatku lebih dari sekadar penjual sayur. Dan kini, seorang pria mapan memintaku menjadi istrinya. Siapa yang tak merasa dihargai? Pernikahan kami digelar sederhana, sangat tertutup, tanpa media, hanya keluarga dekat. Alasannya, katanya, karena ingin menjaga privasi dan suasana yang sakral. Aku manut saja, karena memang tak punya kuasa apa-apa. Aku hanya bersyukur ibu menangis bahagia hari itu, memelukku erat dan berkata, "Semoga kau bahagia, nak. Jangan biarkan apapun menyakiti harga dirimu." Tapi malam pertama bukanlah malam yang dipenuhi kebahagiaan. Tak ada pelukan, tak ada senyum. Arvino hanya duduk jauh di sofa kamar hotel, memandangi ponselnya tanpa mengajakku bicara. Aku berusaha memaklumi, mungkin dia lelah. Tapi hari-hari berikutnya sama saja. Ia dingin, bahkan tak menyentuhku. Perhatian manisnya dulu seperti menguap begitu saja. Hingga suatu malam, saat sebuah pesta keluarga digelar, dan aku ikut hadir, segalanya berubah. Seorang tamu pria, yang tampaknya mabuk berat, tertawa keras di dekatku dan berkata, "Wah, Vin, taruhanmu berhasil juga ya, menikahi si gadis pasar. Gila, lu menang telak bro." Semua orang tertawa, tapi aku membeku. Kata-kata, itu seperti palu yang menghancurkan seluruh harga diriku dalam sekejap. Aku menatap Arvino. Dia hanya terdiam. Tak ada pembelaan, tak ada penyangkalan. Diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Dunia seperti runtuh di kakiku. Aku, perempuan yang mencintainya dengan tulus, ternyata hanyalah objek taruhan. Permainan. Lelucon kelas. Atas di antara pria-pria kaya yang kelebihan ego. Malam itu aku pulang sendiri. Menangis dalam diam di sudut kamar hotel, memeluk diriku sendiri. Bukan karena cinta yang pupus, tapi karena kehormatan sebagai perempuan diinjak begitu dalam. Ingin rasanya kabur, tapi aku tak tahu harus kemana. Aku bahkan belum sempat mencintai diriku sendiri. Bagaimana aku bisa menyelamatkan diri dari pernikahan? Sejak malam itu, aku tahu,
Aku tak boleh lagi jadi korban. Aku harus bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa cinta bisa hancur, tapi harga diri tak boleh ikut mati. Setelah malam memalukan itu, aku berubah. Bukan menjadi kasar, bukan menjadi beringas, tapi aku berhenti berharap. Hati yang dulu penuh dengan impian tentang rumah tangga bahagia bersama Arvino luntur perlahan. Aku tetap tinggal di rumah mewah itu, menjalankan tugasku sebagai istri, tapi tak lagi dengan cinta. Aku mulai menjaga jarak. Tak ada lagi pertanyaan, tak ada lagi tatapan mencari jawaban. Aku sudah cukup tahu siapa Arvino dan siapa diriku di matanya. Sekadar piala taruhan. Ibu tahu sesuatu terjadi. Saat dia menelpon dan bertanya, aku hanya bilang aku bahagia. Aku tak mau membuatnya khawatir. Tak mau menghancurkan satu-satunya mimpi yang ia percaya sudah menjadi kenyataan. Anak gadisnya menikah dengan pria baik dan kaya. Tapi Tuhan tahu, setiap malam aku menangis dalam diam, memandangi bayangan diri di cermin dengan satu pertanyaan yang tak pernah bisa kujawab. Kenapa aku? Hari-hariku sunyi. Arvino lebih banyak di luar kota. Saat dia di rumah, dia lebih sibuk di ruang kerjanya. Bahkan kami makan di meja yang berbeda. Kadang, dia mengirimkan hadiah mahal, tas branded, sepatu buatan luar negeri. Tapi hatiku sudah kebal. Bagiku, semua itu hanya upaya menutupi dosa dengan kemewahan. Tapi luka batin tak bisa disuap. Suatu malam, aku terbangun pukul 2 dini hari. Tak bisa tidur, aku menyalakan laptop. Aku iseng membuka kembali file lamaku, sketsa dan desain kain batik yang dulu sempat kubuat waktu masih di rumah. Ibu dulu pernah berkata, kamu punya tangan halus, Naya. Cobalah kembangkan bakatmu. Entah dorongan dari mana, aku mulai membuka YouTube, mencari tutorial membuat kerajinan tangan. Rasanya seperti menyentuh kembali bagian diriku yang dulu hilang. Hari-hari selanjutnya aku sibukkan diri dengan belajar. Aku beli peralatan sederhana dari uang tabunganku sendiri, bukan dari uang Arvino. Aku mulai membuat tas kain, dompet kecil, lalu upload di media sosial dengan akun tanpa identitas jelas. Aku tak berharap banyak, hanya ingin menyibukkan diri agar tak larut dalam luka. Tapi Tuhan selalu punya cara mengangkat hambanya yang mau bangkit. Dalam waktu 3 bulan, beberapa selebgram kecil mulai mereview produkku. Order mulai masuk. Aku mempekerjakan 2 tetangga lama di kampung untuk membantuku. Rumah yang tadinya terasa seperti penjara mewah, kini menjadi bengkel kecil penuh semangat. Aku menyulap ruangan belakang menjadi tempat produksi. Di sanalah aku menemukan kembali makna hidup. Bukan sebagai istri seorang Arvino, tapi sebagai perempuan yang menciptakan sesuatu dari tangan dan hatinya sendiri. Arvino mulai memperhatikan perubahanku. Ia kaget melihat ruangan belakang penuh, dengan kain, gunting, dan paket siap kirim. Suatu hari dia bertanya, ini semua kamu yang kerjakan? Aku hanya menjawab singkat, ya, tidak ada penjelasan panjang. Tak ada rasa ingin membuatnya bangga. Aku melakukannya bukan untuk dia, tapi untukku, dan untuk harga diriku. Lucunya, sejak itu sikapnya berubah sedikit demi sedikit. Dia mulai pulang lebih awal, duduk diam, memperhatikan dari kejauhan. Tapi aku sudah belajar. Perhatian bisa jadi palsu. Cinta bisa dimulai dari tipuan. Dan aku tak ingin lagi terjebak di antara cinta dan dendam. Aku hanya ingin kuat. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku, masih ada satu bagian yang tak bisa kuabaikan. Bagian yang pernah mencintainya. Bagian yang masih berharap, andai semua ini hanyalah mimpi buruk, dan dia kembali sebagai pria yang dulu, yang mengantar sarapan untuk ibu, yang menjemputku di pasar, yang bilang dia menyayangiku. Sayangnya, cinta yang lahir dari taruhan tak pernah benar-benar bisa tumbuh jujur. Dan aku mulai menyiapkan diriku untuk hidup tanpa Arvino. Bukan karena benci, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Waktu adalah sahabat terbaik bagi mereka yang bersabar. Dan bagi seorang perempuan yang pernah dikhianati oleh cinta, waktu bukan hanya menyembuhkan, ia membentuk ketangguhan. Aku, Naya, adalah buktinya.
2 tahun sudah berlalu sejak malam memalukan itu. Rumah tanggaku bersama Arvino masih utuh secara status, tapi isi dan rasanya jelas berbeda. Kami adalah 2 orang asing dalam satu atap. Namun di balik itu, aku menumbuhkan taman kecil dalam jiwaku. Sebuah usaha bernama Nayara, kerajinan kain tangan, yang kini tak hanya digemari oleh pembeli lokal, tapi juga mulai dilirik pasar luar negeri. Tanpa aku sadari, video singkat tentang proses membuat dompet batik buatanku viral di TikTok. Komentarnya ribuan. Banyak yang tertarik dengan motif dan ceritaku yang sederhana. Salah satu komentarku pada video itu pun sempat menyinggung. Bisnis ini aku bangun di tengah pernikahan yang tak pernah menganggapku sebagai pasangan seutuhnya. Aku tak menyebut nama, tak bawa drama, tapi entah mengapa ribuan orang merasa terhubung. Tawaran interview dari media online mulai berdatangan. Salah satunya dari majalah Wanita Nasional. Saat aku diwawancarai, mereka bertanya, "Apa yang membuat kamu tetap kuat walau hidup dalam pernikahan yang tidak sempurna?" Aku menjawab, "Karena perempuan tak seharusnya menggantungkan hidup pada cinta semata. Aku percaya, perempuan bisa bangkit. Dan saat kita mencintai diri sendiri, dunia akan mulai mencintai kita dengan cara yang lebih sehat." Kalimat itu kutulis ulang di caption Instagram. Postingan itu meledak. Ribuan likes, ribuan komentar. Banyak perempuan yang merasa seperti aku, dinikahi karena keadaan, dicintai setengah hati, atau bahkan hanya menjadi pelengkap status. Dan sejak itu aku sadar suaraku punya arti. Aku bukan lagi Naya si istri taruhan. Aku Naya, perempuan yang bangkit dari luka. Suatu sore, saat aku hendak pergi menghadiri workshop UMKM di Jakarta, Arvino berdiri di ambang pintu rumah. Aku sempat berpikir ia hanya akan menegur atau memberi sindiran dingin seperti biasanya, tapi ternyata tidak. Ia menatapku cukup lama lalu berkata, "Kamu berubah, ya?" Aku hanya tersenyum tipis. Karena hidup memaksaku. Dia mengangguk, seolah ingin berkata lebih banyak, tapi akhirnya hanya menatap koperku dan membantuku memasukkannya ke bagasi mobil. Anehnya, sejak hari itu, sikap Arvino mulai melunak. Dia mulai pulang lebih awal, makan malam bersamaku, bahkan memintaku bercerita soal usahaku. Tapi aku tahu, aku tak bisa langsung percaya. Luka yang pernah dia ukir tak bisa disembuhkan oleh sekadar bunga atau perhatian dadakan. Namun ada satu peristiwa yang menggoyahkan pertahananku. Suatu malam, aku pulang dari luar kota. Tubuhku lelah luar biasa, dan demam menyerang dengan hebat. Saat aku terbangun, aku menemukan Arvino duduk di sisi ranjang, memegang tanganku sambil mengompres dahiku. Mata itu bukan mata pria yang sombong atau penuh ego seperti dulu. Mata itu basah, lelah, dan menyesal. "Kenapa kamu begitu keras ya?" katanya pelan. "Aku pikir kamu akan pergi, dan aku akan kehilanganmu selamanya." Aku terdiam. Aku ingin menjawab, ingin marah, ingin berteriak. Tapi tubuhku terlalu lemah dan hatiku terlalu bingung. Malam itu aku menangis. Bukan karena cinta, tapi karena aku bingung. Harus memaafkan atau terus melangkah. Di dalam diriku masih ada cinta kecil yang belum mati. Tapi aku juga tahu, aku adalah perempuan yang telah membangun hidupnya sendiri, dan aku tidak ingin terjatuh lagi ke dalam pelukan yang dulu membuatku hancur. Tuhan sedang mengujiku, antara memaafkan atau melepaskan, dan jawaban itu akan datang bersamaan dengan keputusan besar yang sedang kutimbang diam-diam, cerai, atau memberi kesempatan kedua. Hari itu hujan turun tanpa henti. Langit kelabu seakan menyatu dengan suasana hatiku yang kacau. Aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku di rumah, memandangi deretan pesanan yang belum sempat kuurus. Biasanya, ini adalah tempat favoritku. Tapi hari itu, kepalaku dipenuhi kebingungan yang tak biasa. Haruskah aku pergi atau tetap tinggal? 3 hari sebelumnya, aku mendapatkan tawaran beasiswa bisnis ke Eropa selama setahun. Sebuah impian besar yang dulu terasa mustahil. Tapi kali ini aku bisa menggapainya. Namun satu hal mengganjal, Arvino.
Sejak aku jatuh sakit, sikapnya berubah drastis. Ia menjadi hangat, perhatian, bahkan menyiapkan sarapan setiap pagi, sesuatu yang tak pernah kulihat sejak kami menikah. Ia bahkan ikut ke acara workshop UMKM, dan berdiri di antara para istri-istri pelaku bisnis kecil, tanpa malu, menyebut dirinya suami Naya. Aku tahu banyak mata memandang heran, mungkin karena tak menyangka pria seperti dia mau turun level. Tapi Arvino seperti tak peduli. Aku tidak buta. Aku melihat perubahannya. Aku tahu, mungkin, ia mulai benar-benar mencintaiku. Tapi bagaimana aku bisa yakin? Jika fondasi cinta ini dibangun dari kebohongan dan taruhan, apa yang bisa menjamin luka itu tak akan dibuka lagi saat ego dan dunia glamornya kembali memanggil? Malam itu, aku memberanikan diri bicara. Kami duduk di ruang makan, hanya berdua. Aku akan berangkat ke Belanda bulan depan, kataku perlahan. Arvino menatapku, terdiam cukup lama. Kau ingin pergi jauh dari aku? Aku ingin pergi lebih dekat pada diriku sendiri. Jawabanku jujur, meski suaraku bergetar. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap hujan deras di luar sana. Aku tahu, aku keterlaluan, Naya. Aku tahu semua ini salahku. Tapi, tolong, jangan tinggalkan aku sekarang. Aku baru benar-benar sadar setelah kamu tidak lagi menoleh ke arahku. Aku hampir menangis. Tapi air mata bukan lagi senjata yang bisa menyelesaikan segalanya. Kenapa baru sekarang, Vin? Kenapa tidak sejak dulu? Saat aku berteriak dalam diam, saat aku tertunduk malu di pesta itu, saat aku ingin melarikan diri, tapi tak tahu kemana. Kenapa baru sekarang kamu merasa kehilangan? Aku berdiri, menghampirinya. Kamu menang taruhan, Vin, tapi kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Arvino menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia menangis. Tangis seorang pria dewasa yang tahu bahwa penyesalannya mungkin sudah tak berguna. Aku bodoh, Naya. Aku pikir aku hanya bermain-main. Tapi ternyata aku menjatuhkan hatiku sendiri di depanmu. Aku mencintaimu. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu kuat. Kamu utuh, dan aku tak sanggup kehilanganmu. Hatiku remuk. Karena jauh di dalam sana, aku masih menyimpan sisa cinta untuknya. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa melupakan begitu saja masa lalu yang pahit. Cinta memang bisa datang kembali, tapi harga diri tak bisa didiskon, hanya karena seseorang menangis dan berkata menyesal. Malam itu, aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Bukan karena Arvino, tapi karena aku sedang harus memilih. Memaafkan demi cinta yang mungkin bisa tumbuh kembali, atau pergi demi cinta yang sudah kupupuk untuk diriku sendiri. Dan malam itu pula, aku menulis surat, bukan untuknya, tapi untuk diriku di masa depan. Jika suatu hari kamu meragukan keputusanmu, bacalah ini. Kamu pernah dihancurkan, tapi kamu memilih untuk bangkit. Dan tidak ada keputusan yang salah ketika ia datang dari ketegasan hati yang terluka, tapi sadar siapa dirinya. Bulan berganti. Tanpa pesta perpisahan, tanpa pelukan dramatis, tanpa air mata yang tumpah di bandara, aku pergi. Dengan satu koper dan selembar tiket ke Amsterdam, aku meninggalkan rumah megah itu. Dan mungkin meninggalkan bagian dari hatiku juga. Arvino berdiri diam saat aku melewati gerbang. Ia tak memaksa, tak berlutut seperti di film-film. Ia hanya menatapku dengan mata yang tak pernah sempat berkata, "Maafkan aku lebih awal." Dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Bukan pengkhianatan, tapi keterlambatan. Aku menempuh hari-hari, baruku di negeri asing dengan udara dingin dan bahasa yang belum fasih di lidah. Tapi anehnya, hatiku hangat. Ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena aku pergi dari Arvino, tapi karena aku akhirnya kembali ke diriku sendiri. Kehidupan di sana membuka dunia baru. Aku bertemu dengan perempuan dari berbagai negara yang juga punya luka. Ada yang kabur dari pernikahan abusif. Ada yang ditinggal suami dengan anak-anaknya. Ada yang bahkan pernah ingin mengakhiri hidup karena perasaan tak dianggap.
Di tengah mereka, aku menemukan cermin, bahwa aku tak sendirian, aku berbagi kisah. Awalnya dalam ruang diskusi kecil, lalu mulai menulis blog, dan akhirnya seorang dosen di kampus tempatku belajar membacakan kisahku di forum perempuan Eropa Asia. Ia menyebutku dengan satu kalimat yang membuat mataku berkaca-kaca. Naya adalah definisi dari perempuan yang tak balas dendam dengan amarah, tapi dengan pertumbuhan. Kisah pernikahanku, yang awalnya kututup rapat karena malu, justru menjadi pembuka jalan untuk ratusan perempuan lain menemukan keberanian. Aku mulai diundang berbicara di seminar, ditawari kontrak buku, bahkan menerima penghargaan dari komunitas perempuan global. Bukan karena aku selebritas, tapi karena aku jujur tentang lukaku. Dan di sanalah aku sadar, aku menang. Bukan karena aku jadi lebih sukses dari Arvino, tapi karena aku bisa menatap cermin tanpa rasa rendah diri. Aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi berharap. Aku sudah pulih. Suatu sore, satu email masuk dari Arvino. Judulnya pendek. Kamu benar. Isi pesannya hanya beberapa paragraf. Dia menulis tentang bagaimana kepergianku membuatnya belajar jadi laki-laki yang lebih utuh. Bahwa dia telah membubarkan lingkaran teman toksiknya, mulai menjalankan proyek sosial kecil, dan bahwa dia masih mencintaiku. Tapi kalimat terakhir yang membuatku tersenyum pahit. Kalaupun kamu tak kembali, aku paham. Karena kamu terlalu berharga untuk diminta kembali pada tempat yang pernah meremehkanmu. Aku membalas email itu. Bukan dengan janji atau luka lama, tapi dengan kalimat sederhana. Terima kasih sudah akhirnya mengerti. Aku bahagia di sini. Kamu juga, semoga segera menemukan damai. Hubungan kami berakhir, tapi tidak dengan dendam. Kami tak pernah resmi bercerai, tapi juga tak lagi saling mengikat. Kami hanya dua manusia yang pernah saling melukai dan saling melepaskan. Beberapa bulan setelah itu, aku kembali ke Indonesia. Bukan untuk Arvino, tapi untuk mendirikan pusat pelatihan gratis bagi perempuan korban pernikahan transaksional dan manipulatif. Namanya Nayara Women's Hub. Hari peresmian itu, ibu datang. Ia menangis memelukku dan berkata, "Kamu tidak jadi istri sempurna, Nak, tapi kamu jadi perempuan hebat." Dan aku tahu, itulah kalimat paling tulus yang pernah aku dengar. Karena aku akhirnya bisa bangga, bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai Naya. Perempuan yang dulu dijadikan taruhan, tapi kini jadi inspirasi. Kepada semua perempuan yang pernah merasa hancur, ditertawakan, dianggap lemah, ingatlah, kamu tidak harus menang di mata mereka. Kamu hanya perlu menang di mata dirimu sendiri. Dan ketika kamu berhasil mencintai dirimu lebih dari siapapun, dunia akan tunduk pada kekuatanmu. Jangan lupa untuk like, komen kota asalmu, dan subscribe channel ini. Semoga semua yang sedang menyembuhkan diri dari luka, batin diberikan rezeki yang tak disangka-sangka tahun ini. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.